Hari ini minggu keempat, masih ada seminggu lagi, minggu depan minggu kelima, minggu terakhir. Bagi Bapak Ibu yang tidak pulang kampung tetaplah beribadah, amin. Dan kalau saudara pulang kampung, beribadahlah di kampung supaya saudara tetap dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita belajar agar kita merayakan Natal, menyambut Natal, merayakan Natal dengan nyanyian syukur yang keluar dari hati kita dengan pimpinan Roh Kudus untuk memuliakan Tuhan saja, bukan sekedar tradisi. Ada namanya nyanyian musim atau nyanyian perayaan yang di hari-hari lain tidak dinyanyikan hal itu. Contohnya, hai mari berhimpun dan bersukaria, itu dinyanyikan pada waktu Natal. Di hari-hari biasa, minggu biasa kita nyanyikan itu. Ada lagi nyanyian, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Itu namanya nyanyian musim Natal. Kemudian apa lagi yang saudara tahu? Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan lagi. Muliakan Tuhan. Amin. Apalagi yang saudara tahu? Malam Kudus dan seterusnya dan lain sebagainya. Nah, itu nyanyian musim atau nyanyian perayaan. Saudaraku, nyanyian musim atau nyanyian saat perayaan akan berlalu. Di Januari mungkin gak akan saudara nyanyikan lagi itu. Tetapi nyanyian yang ditaruh Roh Kudus di hati kita akan tetap tinggal walau perayaan sudah berlalu. Amin. Ini yang perlu kita miliki. Nyanyian yang ditaruh Roh Kudus di dalam hati kita, yang memuliakan Tuhan setiap saat. Sebelum saya teruskan khotbah ini, ada seorang anak muda yang awalnya tidak percaya kepada Tuhan. Kemudian dia melakukan suatu perjalanan dengan kapal. Ketika ia berada di dalam kapal, tiba-tiba datang ombak yang besar menerpa kapal mereka, sehingga semua orang yang ada di dalamnya menjadi panik. Dan dia gak pernah berdoa, dia gak pernah menyanyi. Berdoa pun gak, apalagi menyanyi nyanyian rohani. Tapi dia dengar banyak orang di kapal itu menyanyi, minta tolong kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Nah, saudaraku, pemuda itu sendiri gak percaya kepada Tuhan. Tetapi karena ombak yang semakin mengamuk dan ganas membuat hati pemuda itu menjadi semakin ketakutan. Ia takut kematian akan datang kepadanya pada saat itu. Tetapi dia terus mendengar beberapa orang berdoa, berseru, bernyanyi kepada Tuhan. Hati pemuda itu mulai goyah. Sejak kecil dia tidak pernah berdoa, tetapi ganasnya ombak membuatnya kehilangan pegangan. Dan akhirnya dia memutuskan untuk berdoa, bernyanyi, mengikuti orang-orang di kapal itu. Saudaraku, dia mulai berkata, "Ya Allah, ya Tuhan, jika Engkau memang ada, jika Engkau benar, Kau pasti menghentikan ombak ini. Kau pasti menyelamatkan kami dari keganasan ombak ini. Ampuni aku Tuhan, aku selama ini gak percaya kepadamu.
Sucikan hatiku yang kotor ini yang curiga kepadamu. Selamatkanlah aku. Setelah dia berdoa, dia ikut nyanyi dengan orang-orang Kristen di kapal itu. Keajaiban terjadi. Badai itu menjadi reda dan ombak pun menjadi tenang. Pemuda tersebut begitu bersyukur kepada Tuhan. Ternyata Tuhan ada. Dan dari tangannya lah, dari pengalamannya itulah dia menciptakan lagu Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Yang tahu bahasa Indonesia-nya, sangat besar anugerah-Mu. Sangat yang beri aku selamat. Ku telah hilang Tuhan dapat. Ku telah hilang Tuhan dapat. Buta sekarang melihat. Nama pemuda itu adalah John Newton. Sejak saat itu dia menjadi pengikut Kristus. Itulah nyanyian yang lahir dari hati, sampai kapanpun tetap hidup. Kalau saudara nyanyikan itu, apakah saudara di hati saudara hidup? Itulah nyanyian yang keluar dari hati, yang memuliakan Tuhan. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan kepada kita, merayakan Natal dengan nyanyian syukur yang keluar dari hati kita dengan pimpinan Roh Kudus. Bukan sekedar tradisi, bukan sekedar nyanyian musik yang semua orang bisa menyanyikannya, tetapi lewat perayaan tidak ada lagi hati yang memuliakan Tuhan. Kehidupan yang kita miliki hingga sekarang adalah anugerah dari Tuhan. Kalau kita boleh berada di minggu keempat bulan Desember tahun 2024 ini, tentu kita menyadari ini semua karena kasih dan penyertaan Tuhan. Dia yang memberikan kehidupan, Dia yang memberikan kekuatan, Dia yang memberikan kesehatan. Berbagai berkat diberikannya kepada kita, sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Kalau tidak ada berkat, kita gak makan, kita lemah, kemudian pingsan, bisa kehilangan nyawa. Tetapi karena tentunya kita diberkati, kita bisa hidup sekarang. Amin. Karena itu sebagai umat yang percaya, kita diajak untuk senantiasa memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Hari ini kita akan belajar dari Maria, di mana dia, saudara, pada orang yang rendah, tapi dipercayakan untuk keselamatan bangsa yang besar. Mari kita baca Lukas 1 ayat 46 sampai 55 supaya kita memiliki jiwa yang memuliakan Tuhan. Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Saya baca ayat 46, Bapak Ibu Saudara ayat 47, dan kita bergantian. Skriptor di sebelahnya. Kemudian ketik Luke. Yang punya Alkitab saudara baca ya, saya mulai. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Lanjut. Kalau bisa lebih kuat lagi, amin. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia.
dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa di tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya. Nah, perikop ini ada setelah Maria didatangi oleh malaikat bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, dan yang dikandungnya bukan anak biasa tetapi menjadi penyelamat dunia. Dan di ayat 46 dia berkata, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ayat-ayat ini, bagaimanakah jiwa yang memuliakan Tuhan? Jiwa itu adalah pusat kehidupan, pusat dari keseluruhan kehidupan seseorang. Artinya, seluruh kehidupan Maria adalah untuk memuliakan Tuhan. Maria sadar bahwa Allah sangat memperhatikan dirinya yang rendah. Dari mana kita tahu dia rendahan? Dari nyanyiannya. Mau apakah ini? Jangan sampai listrik kita, bukan? Apa? Dalam nama Yesus. Saudaraku, hidup kadang menghadapkan kita dengan situasi sulit seperti Maria. Apabila melihat konteks kehidupan Maria pada saat itu, ia hidup di tengah kolonialisme, penjajahan Romawi. Kehidupan sosialnya, dia bawahan, dia tidak bangsawan. Secara ekonomi pun sangat lemah. Ditambah lagi, saudaraku, apa yang dihadapi Maria? Hamil sebelum nikah. Pada masa itu, perempuan yang hamil sebelum nikah harus dirajam. Tetapi dia hamil sebelum nikah. Bukan saja membuatnya tidak nyaman, tapi itu membawa dia ke dalam bahaya. Pertanyaannya, bagaimana bisa Maria memuliakan Tuhan dalam situasi seperti itu? Bagaimana bisa Maria bergembira? Dikatakan tadi, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Amin. Ini kuncinya. Dia punya iman. Saudaraku, dia bergembira bukan karena situasinya sulit, tetapi karena imannya bahwa ada Allah yang menjadi juru selamatnya. Kita hidup di dunia yang sudah rusak oleh dosa. Ada begitu banyak peristiwa yang membuat kita bisa menangis, yang membuat kita bisa ketakutan, yang membuat kita bisa tidak berdaya. Mungkin beberapa di antara saudara di Natal ini menghadapi situasi yang sulit. Mungkin ada juga yang sedang dalam pergumulan berat. Kami juga sebagai hamba Tuhan menghadapi situasi yang sulit secara pikiran. Saya berdoa, saya katakan di doa saya pada Jumat lalu. Di pagi hari saya berdoa kiranya iman umat Tuhan ini tidak rapuh. Rapuh bagaimana sedikit disenggol seperti putri malu langsung ciu. Kemana selama ini tepuk tangan itu? Kemana selama ini penyembahan itu? Kemana selama ini pengikutan itu? Kemana selama ini firman Tuhan itu? Sedikit disenggol langsung ciu seperti putri malu. Doa saya kepada Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara, jangan punya iman yang rapuh. Katakan kiri kanan saudara, jangan rapuh pengikutan kita. Haleluya. Saudaraku, jangan sampai situasi hidup merampas
Tetapi dia berkata, dia meyakini bahwa Allah adalah juru selamatku. Kalau saudara punya juru selamat, dia akan selamatkan saudara dari situasi yang tidak baik itu. Dia akan selamatkan saudara dari situasi yang kurang baik. Terutama dia menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Haleluya. Ia adalah Immanuel yang menyertai kita. Kalau kita percaya dia Immanuel, maka kita percaya dia mengerti pergumulan kita. Dia ikut bersama menghadapi berbagai pergumulan hidup. Mari bersama Maria kita memuliakan Tuhan dan bergembira karena Allah adalah juru selamat kita. Bawa berita sukacita ini kepada siapapun yang sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Ingatkan mereka bahwa ada Allah juru selamat dalam hidup mereka. Jangan buta, jangan bodoh, jangan ragu. Amin. Jiwa yang memuliakan Tuhan berarti mengakui dan menghargai kemuliaan Tuhan di atas segalanya, dan membuat kemuliaan Tuhan itu dikenal melalui hidup kita. Bagaimana orang lain bisa mengenal kemuliaan Tuhan kalau kita sendiri sedikit saja masalah sudah rapuh, tidak bisa menghadapi persoalan? Saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mulai memiliki iman yang kokoh kepada Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Haleluya. Bagaimana lagi kita memuliakan Tuhan? Tentunya lewat ibadah dan penyembelahan kita, baik secara pribadi di rumah maupun secara global seperti ini dalam ibadah. Jangan sampai di hari Natal saudara tidak bersukacita memuji menyembah Tuhan. Jangan sampai nyanyian-nyanyian Natal ini tidak hidup di hati saudara karena persoalan, karena dicekik oleh kehidupan yang ada saat ini. Jangan sampai. Haleluya. Seperti John Newton tadi, dia bilang sama Tuhan, kalau kau lepaskan aku dari ombak ini, aku akan percaya kepada. Memang itu ekstrim ya. Tetapi ada lagi hamba-hamba Tuhan yang lain, tokoh-tokoh yang lain berkata, bahkan dinyanyikan lagi sekarang ini, sekalipun doaku belum kau jawab, aku tetap percaya kepadamu. Itu tidak ragu. Amin. Haleluya. Saudaraku, mau berbahagia? Hidup yang berbahagia adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan dalam segala keadaan. Maria merasakan bagaimana Tuhan peduli dengan dia dalam pergumulannya, sehingga ia mengungkapkan di ayat 48 begini, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena itu ayat ini menunjukkan sebuah gagasan bahwa Allah peduli dengan orang lemah, orang kecil, orang hina, orang lemah, orang rendah, orang miskin. Maria sangat bersyukur kepada Tuhan yang telah memandangnya sangat berharga. Bukan kaum bangsawan, tapi dihargai, dipercayai sebagai orang yang dipakai Tuhan menjalankan tugas surgawi. Maria memperoleh kasih karunia untuk menjadi ibu yang melahirkan juru selamat. Pelajaran apa yang kita dapat dari hal ini? Serendah apapun keadaan saudara saat ini, Tuhan sanggup mengubah saudara. Tuhan sanggup mengubah keadaan saudara. Tapi muliakanlah Tuhan dalam hidup saudara. Jangan tunggu kaya baru memuliakan Tuhan. Masih rendahan pun muliakan Tuhan. Sesudah kaya pun muliakan Tuhan. Haleluya. Sebab semua yang kita punya bersumber dari Dia. Yang kedua, memuliakan Tuhan karena perbuatan-perbuatannya. Ayat 49.
Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Hal ini merupakan cerminan dari iman Maria, bahwa bagi yang Maha Kuasa tidak ada perkara yang mustahil. Topik ini akan disampaikan di malam Natal sampai tahun baru nanti dari Bapak Ketua Sinode. Tema kita tahun ini adalah sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Akan dikembang luaskan lagi selama Natal tahun baru. Amin. Maria mengakui bahwa bagi Maha Kuasa itu tidak ada perkara yang mustahil. Saudara, proses adikodrati atau supernatural atau keajaiban akan keberadaan dirinya sebagai ibu yang mengandung anak tunggal Allah, bayi Yesus. Saudaraku, dia nyatakan dalam nyanyiannya, Allah yang Maha Kuasa itu, dia sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang besar demi namanya yang kudus, demi keselamatan umatnya. Jika pada saat ini keadaan saudara tidak begitu baik di mata dunia, di mata keluarga, jangan khawatir dan takut. Katakan kiri kanan saudara, jangan khawatir dan takut. Sebab kita memiliki Tuhan yang Maha Kuasa. Dia dapat melakukan perbuatan-perbuatan besar bagi kita, sama seperti kepada Maria. Kalaupun keadaan saudara tidak begitu baik, ada banyak alasan bagi kita untuk bisa memuliakan Tuhan. Cari alasan memuliakan Tuhan. Paling tidak napas. Banyak orang bayar napas di rumah sakit. Betul? Kalau saudara kurang tahu bersyukur, pergi ke rumah sakit. Pergi ke sana. Jangan pergi ke rumah sakit orang kaya, tapi pergi ke rumah sakit saudara pergi ke rumah sakit yang begitu banyak orang di sana, sampai nafas pun terengah-engah, udah ditolong pun pernapasan tetap terengah-engah. Itu aja saudara ingat, saudara bisa memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Gak dapat kado Natal, no problem. Saudara memberi. Haleluya. Gak dapat THR, no problem. Emang kenapa rupanya begitu? Hidupku lebih berharga daripada kado. Halo. Halo. Katakan, hidupku lebih berharga daripada kado Natal. Amin. Jangan ciut. Kalau ada kado Natal syukur. Gak ada puji Tuhan. Berarti saatnya menabur. Itu di hidup ini. Sampai berhenti siang dan malam. Sampai seperti itu juga berhenti tabur benua. Enggak usah takut. Pikiran positif. Kalau belum menuai, berarti saatnya menabur. Menabur terus, mau kapan menuainya? Tunggu. Galatia berkata, asal engkau tidak lemah, pasti akan saudara tuai. Bisa saja dalam satu malam seperti bangsa Israel dirapel Tuhan berkat saudara. Jangan bersungut-sungut kalau belum diberkati. Jangan bersungut-sungut kalau belum diperhatikan. Saatnya aku memperhatikan. Itu pikiran positifnya. Amin. Poin selanjutnya, memuliakan Tuhan dengan takut akan Dia. Ayat 50. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Berarti Maria ini memang takut akan Tuhan. Makanya sampai keluar nyanyian ini. Artinya orang-orang yang takut akan Tuhan akan menerima rahmat, akan menerima berkatnya. Melalui kisah-kisah di Alkitab kita pun melihat bahwa Allah dapat memakai siapa saja dalam menjalankan maksudnya, dalam menjalankan misi penyelamatannya bagi dunia ini. Adam dan Hawa gagal, Tuhan gak berhenti. Sampai 14 keturunan gagal, Tuhan gak berhenti.
sampai pada akhirnya harus ada yang mati bagi manusia itu. Saudaraku, bagi Tuhan siapa saja bisa dipakainya menjalankan maksudnya, tanpa memandang status sosial, status jabatan, status kedudukan dan sebagainya. Tetapi Tuhan mau memakai orang yang hidup dalam takut akan Dia, yang mau mematuhi perintahnya. Saudaraku, Tuhan bisa pakai, Tuhan bisa berahmat. Amin. Seandainya Maria bersikukuh, gak sanggup aku, gak layak aku, mana mungkin bisa, mana mungkin bisa, bersikukuh dengan pendapatnya, gak akan dipakai dia. Tapi karena malaikat itu berkata, Roh Kudus akan turun atas, engkau akan dimampukan menghadapi orang-orang, apapun celaan orang, kau sanggup menghadapinya. Dan di situ dia berkata, aku ini hamba-Mu, jadilah seperti perkataan. Dia takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Amin. Dan itu akan berdampak kepada cara hidup kita. Dikatakan Amsal 14 ayat 26 sampai 27. Amsal 14 ayat 26-27, kita baca 1, 2, 3. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jalan maut. Jangan bersikukuh dengan pendapat kita. Kalau Tuhan katakan sesuatu, jangan bersikukuh, mana mungkin Tuhan, mana bisa. Tapi katakan, ya Tuhan, aku percaya. Itu rasa takut akan Tuhan. Gak bandel, gak melawan, gak mempertahankan pendapat sendiri, tapi menyerah kepada Tuhan. Amin. Poin selanjutnya, memuliakan Tuhan karena Tuhan sanggup menyatakan kuasa-Nya. Saudaraku, kita percaya Tuhanlah pembela bagi umatnya. Amin. Kuasa Tuhan sanggup, dikatakan ayat 52, meninggikan yang rendah, sebaliknya menurunkan bahkan mencerai-beraikan orang yang congkak. Tuhan berdaulat. Orang rendah bisa diangkatnya, orang congkak bisa dijatuhkannya, seperti Lucifer, pemimpin penyembahan di sorga, dicampakkan karena kesombongan. Tak masalah bagi Tuhan. Kesombongan selalu membawa manusia kepada kehancuran. Katakan dengan saudara, woi, jangan pernah sombong. Amin. Tetapi kerendahan hati membawa manusia kepada hidup yang diberkati oleh Tuhan. Yang mau diberkati Tuhan, katakan saya. Ketika seseorang mengaku percaya kepada Tuhan, maka ia harus mematikan kecongkakan dalam dirinya. Haleluya. Dengan matinya kecongkakan dalam diri seseorang, maka itu kita menuju memuliakan Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk orang Kristen menyombongkan diri dengan keberadaannya. Tetapi yang patut dilakukan adalah apapun yang kita miliki, bakatkah, talenta, kekayaan, kehormatan, kedudukan, pelayanan, apapun itu, Tuhanlah sumbernya. Muliakan Tuhan dengan itu semua. Amin. Melalui pujian Maria ini kita diingatkan supaya kita selalu hidup dalam kerendahan hati. Yang namanya anak Tuhan harus rendah hati. Amin. Dan Tuhan berkuasa melimpahkan segala yang baik. Ayat 53, kepada siapa? Kepada orang yang lapar. Yang mengerikan yang itu, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Kaya yang bagaimana itu? Kaya yang sombong tentunya. Saudara, orang kaya di sini mari rendah hati. Sedikit kali kan banyak orang kaya di sini. Saudara yang kaya di sini mari rendah hati.
ini, tetapi tujuan hidup kita, apapun yang kita peroleh, biarlah itu bermakna bagi Tuhan dan bermakna bagi orang lain. Intinya, muliakan Tuhan dengan hidup saudara. Amin. Karena Tuhan berkuasa. Yang rendah bisa sebentar ditinggikannya, yang punya kedudukan bisa sebentar direndahkan. Dia berdaulat. Haleluya. Itulah nyanyian Maria. Kau sanggup mencerai beraikan yang orang congkak, Tuhan, tapi kau mengangkat kami yang rendah ini. Dan poin selanjutnya, muliakan Tuhan karena Dia menggenapi janjinya. Ayat 54-55. Ia menolong Israel hambanya karena Ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Maria tahu Alkitab. Dia tahu janji Tuhan kepada bangsa pilihan Tuhan. Maria mengungkapkan bahwa kehadiran Yesus di dunia itu perwujudan janji Tuhan kepada Abraham nenek moyangnya. Janji Tuhan bagi umatnya yang disampaikan melalui perantaraan para nabi. Berarti dia tahu Alkitab. Di antaranya Nabi Yesaya berkata begini, Yesaya 7:14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda. Dia ingat itu, berarti akal itu pikirnya. Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sama apa yang aku baca ini dengan apa yang diberitakan malaikat. Lalu dia percaya inilah janji Tuhan itu. Seandainya dia nggak percaya, dia menolak, bisa juga Tuhan pakai yang lain. Tapi Maria, dia muliakan Tuhan karena dia tahu Tuhan menggenapi janjinya. Haleluya. Biarlah kita menjadi Maria-Maria masa kini, agar melalui hidup kita Tuhan berkarya menyelamatkan hidup banyak orang. Bukan untuk keegoisan kita. Kalau Maria egois pada saat itu, gak mau dia, gak akan dipakai. Tapi dia tahu Alkitab sudah dinubuatkan para nabi bahwasanya juru selamat itu akan lahir dari seorang perempuan muda yang mengandung dari Roh Kudus. Betul yang dikatakan malaikat itu. Lalu dia berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah seperti yang kau katakan. Percayai setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Baca Alkitab saudara. Apa janji Tuhan bagi saudara? Percayai, imani seperti Maria mengimani. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Imani. Kalau saudara sakit, imani aku sembuh. Itu kata Tuhan. Amin. Kalau aku miskin akan diperkaya. Itu kata Tuhan. Sepanjang aku bergantung kepadanya, sepanjang aku mau bekerja dengan rajin, Tuhan pasti buka jalan-jalan berkat. Amin. Tuhan bisa mengubah yang rendah jadi tinggi. Haleluya. Saudaramu, seperti yang saya katakan, Bapak John Newton tadi lahir dari hatinya nyanyian syukur karena pertolongan Tuhan. Benarlah bahwa puji-pujian merupakan respon terbaik yang dapat dilakukan seseorang untuk memuliakan Tuhan. Kenapa dalam ibadah kita harus banyak memuji Tuhan, harus banyak menyembah Tuhan? Itu respon kita. Kenapa nggak datang ibadah langsung khotbah aja? Kalau dulu perjanjian lama, setengah hari membaca Taurat itu, saudara baca kitab Esra, sampai satu hari yang baca ini. Tapi sekarang untuk Daud dipulihkan, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Amin. Jangan abaikan itu, jangan lalukan itu. Saudaraku, pujian sering mewakili isi hati yang terdalam seperti John Newton tadi. Pujian bukan hanya sekedar kata-kata,
tetapi di dalamnya terdapat nada kekaguman. Ku kagum hormat akan Kau, ku kagum hormat akan Kau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Setiap kali saudara menyanyi, setiap kali saudara menyembah, kalau dari hati langsung tertuju kepada Tuhan. Tapi kalau hanya lips saja, lip service saja, tepuk tangan, pikiran kemana-mana, atau gak percaya dengan nada-nada lagu itu, kata-kata lagu itu, ya berlalu begitu saja. Pujian yang lahir dari hati, saudaraku, di dalamnya terdapat keindahan, penghormatan kepada Tuhan yang berkarya atas hidup kita. Maka dari itu, saya dan saudara tidak bisa tidak harus memuji Tuhan. Amin. Pertanyaannya, apakah saudara sering memuji Tuhan atau berdangdut ria? Sebenarnya saya sangat sayangkan kalau ada Natal, katanya acara hiburan, lalu pop dunia ini yang dimainkan. Itu kalau menurut saya kurang berkenan. Yang namanya Natal, mau hiburan ya banyak, tapi Tuhan yang menyanyikan. Betul? Itu banyak nyanyian. Kenapa harus pop dunia yang menyanyikan? Itu menurut saya kurang elok. Kalau namanya acara hiburan, tapi judulnya perayaan Natal. Nanti keluarga saudara di kampung kah, di Medan kah, kalau datang famili atau keluarga, ini Natal tahun baru ini, lalu minuman-minuman keras, jangan izinkan itu ada di rumah saudara. Haleluya. Atau lagu-lagu, memang kata-katanya positifnya, mungkin lagu kita, lagu Batak ini atau lagu Nias atau apalah, tetapi bukan untuk memuliakan Tuhan. Agak dikurangi lah itu, amen. Saudaraku, tidak boleh tidak, anak-anak Tuhan harus suka memuji Tuhan. Dalam keadaan senang, puji Tuhan. Dalam keadaan susah, kalau saudara lagi lemah, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Amin. Suara saya gak bagus, tapi saya suka memuji Tuhan. Mau saudara ejek gak apa-apa lah. Haleluya. Kalau kata orang serak-serak bahasa. Dulu gak begitu saudara. Tapi saya dulu lama jadi berdoa, tim doa. Lama jadi guru sekolah minggu. Ini lama-lama jadi ngebas suara saya. Dulu melengking, tapi karena sering dulu berdoa di ruang doa berlama-lama dulu ya, karena sebagai pendua ibadah seperti ini. Kalau ada ibadah seperti ini, satu ibadah selama satu ibadah berdoa terus untuk ibadah itu bertahun-tahun. Sekolah minggu lama, banyak anak-anak bersuruh-suruh. Tahulah saudara kalau melayani anak-anak, lama-lama jadi ngebas. Tapi gak masalah, tetap suka memuji Tuhan, amin. Ini jangan saudara merasa, suaraku false. Bagi Tuhan gak ada yang false. Nyanyi aja. Haleluya. Kalau saudara punya loudspeaker di rumah, hidupkan lagu rohani. Jangan lagu yang lain. Jangan lagu Korea pula.
Apa itu? Itu yang saudara hidupkan di handphone saudara. Saya dengar di handphone Kristen, apa itu bang? Apa? Jangan itu viral-viral itu saudara ikuti. Nyanyikan nyanyian syukur, amin. Amin. Saudaraku suka memuji Tuhan. Sekalipun mungkin keuangan saudara krisis, tetap memuji Tuhan. Karena uang tidak dibawa, tapi tanpa uang juga. Maksud saya, saudaraku, kalau saudara belum punya uang, percaya Tuhan pelihara. Tapi saudaraku, kalau saudara punya uang, jangan saudara jatuh gara-gara itu. Itu memang betul, tanpa uang pun bisa mati. Kalau nggak ada uang kan nggak bisa beli makanan kan, nggak makan berhari-hari bisa. Yang ia nggak percayakan hidup kita kepada Tuhan. Apakah saudara masih dapat memuji Tuhan senantiasa? Dalam kalimat nyanyian Maria tadi, jiwaku memuliakan Tuhan. Itu bukan sekedar nyanyian yang berlalu begitu saja, tapi suatu pujian yang berdampak dalam kehidupan pribadi, juga berdampak bagi kehidupan orang lain. Buktinya dengan nyanyian dia itu sampai sekarang kita baca, dan seluruh orang Kristen diberkati, amin. Biarlah jiwa kita memuji Tuhan senantiasa, karena Tuhan senantiasa beserta dengan kita ketika kita berserah kepadanya. Mari menyanyi pemusik. Hitunglah berkat Tuhan dalam hidup saudara, amin. Kalau kita belajar menghitung berkat Tuhan yang kita terima selama ini, kita akan malu sendiri. Mengapa? Karena kita kurang memuji Tuhan, kurang bersyukur, cenderung bersungut, cenderung meragukan kebaikan Tuhan. Hitung berkat saudara. Haleluya. Mulai dari nafas, tempat tinggal, mungkin masih kontrak, gak masalah. Masih ditambah harapan, gak masalah. Kita doakan pemerintah, amin. Haleluya. Saya doakan tiap hari pemerintah kiranya berkurang hati. Saudaraku, mari merayakan Natal dengan nyanyian syukur yang keluar dari hati kita dengan pimpinan Roh Kudus untuk memuliakan Tuhan, bukan sekedar tradisi. Kita bangkit berdiri, kita baca yang terakhir, Yesaya 30 ayat 29. Semalam ada seseorang minta doa kepada saya, doakan adikku Bu. Begini dia bernapas. Tidak kebetulan saya lihat video itu, supaya saya bersyukur buat napas yang Tuhan beri. Haleluya. Saudara, sehat saudara. Itu berkat Tuhan, termasuk kesehatan. Ada banyak orang sakit, tapi saudara bisa sehat, bisa beribadah. Itu berkat Tuhan. Ayat terakhir, Yesaya 30:9, 1 dan 3. Kamu akan menyanyikan suatu nyanyian seperti pada waktu malam, ketika orang menguduskan diri untuk perayaan. Dan kamu akan bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan diiringi suling, hendak naik ke gunung Tuhan, ke gunung batu Israel. Inilah nubuatan Nabi Yesaya. Kalau pertolongan Tuhan itu datang, maka kita akan menyanyi nyanyian perayaan yang luar biasa. Haleluya. Adakah saudara diberkati? Bisa tetap bersuka cita di hari Natal ini? Jangan mau dicuri sukacita saudara, amin. Saya bilang sama Tuhan, seorang anak Tuhan berkata, kok pada hari Natal masalah ini ya Bu? Kenapa gak bulan-bulan sebelumnya? Saya bilang semua tidak ada kebetulan. Haleluya. Haleluya. Tidak ada kebetulan dalam hidup ini. Apapun yang datang dalam hidup saudara, apapun yang sedang saudara alami, Tuhan punya maksud di situ. Tapi bagian kita merespon,
Jangan bersikukuh dengan pendapat pribadi kita, tapi percaya ya